Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ba'd malah. Baik, ikhtifillah para ahli Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ba'da tahmid dan salawat, yuk kita awali halaqah Quran kita dengan lafaz ta'awudz, basmalah dan al-Fatihah. Mudah-mudahan makin berkah ya. Makin banyak ilmu yang bisa kita dapat, makin banyak pahala yang bisa kita raih, dan makin banyak juga dosa-dosa yang gugur, dosa-dosa yang Allah maafin karena kita ngaji sekarang. Amin. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk, mengkikis perbuatan buruk. Nah, kan bacakan hari ini perbuatan baik, perbuatan buruk. Kayaknya Jumat baik mah ya kalau ya. Alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar Bapak? Bu, semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Saya selalu bilang ya, ngaji itu kalau rame-rame seru. Iya. Kalau sedikit enak dapat banyak. Dulu zaman-zaman saya masih masih bayi. Masih zaman waktu saya belajar itu saya sering tuh ya berdua aja sama guru tuh, jadi talaki, jadi privat gitu ya. Jadi kalau sedikit makin banyak dapat, kalau rame seru gitu. Jadi nggak masalah. Bahkan guru saya pesan gitu ya, nanti Arfa kalau ngajar, kalau nanti ada ada satunya persatu, jadi ngajar aja biasa gitu. Jadi misalnya nanti ada pala doang, ya udah ngaji aja berdua gitu kan. Oke, siap. Keren bener ya kan? Gak apa gitu. No what ya kan. Kita lanjutkan ya talaki kita. Iya. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita nyampe ke surah Al-Masad ya. Al-Masad atau Al-Lahab ya, sama. Jadi Al-Masad atau Al-Lahab itu menunjuk pada satu surat yang sama. Ya, kalau gampangnya Tabat gitu ya. Iya, gampang. Kalau Tabat tuh bisa setuju gitu ya. Kalau Al-Masad atau Al-Lahab surat apa gitu. Kalau Tabat apa gitu ya. Al-Masad atau Al-Lahab gitu ya. Nah, surat ini kita hafal insyaallah ya. Cuma 5 ayat ya. Insyaallah hafal nih. Hafal. Di luar kepala atau di dalam kepala? Apa di luar banget? Itu kita nggak tahu ya. Nah itu. Yang penting hafal dulu kan. Masalah benernya nanti kita benerin. Nah, jadi surat ini asbabun nuzulnya gitu ya. Salah satu asbabun nuzul yang nyampe ke kita adalah gini. Jadi ketika kan kita tahu fase dakwah Rasul itu kan ada 2 ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Gitu ya. Ada yang sembunyi dan terang-terangan. Nah, ketika sesaat Rasul memulai dakwah yang terang-terangan, gitu ya. Langsung bunyi langsung Al-Lahabnya. Masya Allah ya. Waduh, ini nih. Ya, tengah-tengah aja biar pada ini. Nah, deh. Gajinya batal. Gajinya batal.
Oh makanya udah keluar ya kan. Nah jadi Rasul itu mengundang para apa ya penduduk Mekah ketika itu gitu ya untuk ngumpul gitu ya di sebuah bukit nggak jauh dari Ka'bah gitu ya. Rasulullah SAW itu terkenal dengan al-amin gitu ya, orang yang jujur, bisa dipercaya, pokoknya baik itu tanduknya di masyarakat gitu ya. Ketika diundang sama Rasul kan datang nggak? Datang lah ya. Iya. Pahlawan nih orang baik nih. Datang. Dia kan ngundang kita, nanti ngumpul ya di pos RW ya. Datang kan itu ya. Nah, Rasul itu ngundang tuh. Wahai kaum penduduk Mekah yuk saya undang ya gitu ya. Kasih gitu ya, saya undang ke sebuah tempat ya yang ditentukan gak jauh dari Ka'bah gitu ya. Singkat cerita, pada ngumpul tuh ya, pada ngumpul gitu kan. Terus ketika ini kalau kita pakai bahasa Tomang gitu ya. Ketika pada ngumpul tuh, wahai penduduk Mekah gitu ya. Kira-kira semua percaya nggak kalau saya bilang tuh di balik bukit itu tuh ada sekumpulan pasukan yang mau nyerang kita, kira-kira kalian percaya nggak? Gitu? Enggak kelihatan. Nah masalahnya Rasul itu al-amin, orang yang bisa dipercaya gitu kan. Iya. Seluruhnya itu sepakat, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu sebagai orang yang berbohong. Kami percaya gitu. Nah gitu ya, semua percaya tuh Rasulullah al-amin. Iya. Yang keduanya gitu kan, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya saya adalah Nabi dan Rasul utusan Allah yang diutus lah ya sama Allah. Itu kredibilitas Rasulullah yang begitu rupa gitu ya, dipercaya begitu rupa, itu hancur gitu, bukan hancur ya, nggak semua orang percaya gitu. Masa iya sih gitu kan, seorang Muhammad jadi nabi bang, iya sih kan gitu ya. Ya mungkin wajar ya. Kita bayangin kalau misalnya kita sekarang kita ada di tempat itu gitu ya. Rasulullah lagi bilang bahwa saya adalah nabi, kita di situ. Belum tentu kita percaya. Gitu. Iya. Makanya alhamdulillahnya kita ditakdirin sama Allah tuh hidup di tahun sekarang gitu ya. Mungkin boleh jadi kalau kita hidup di saat itu dan ada di situ, kita juga nggak percaya juga gitu. Ya wajar ya ini bisa ngobrol begini. Tiba-tiba Palala mancing nih ke Bogor. Pulang-pulang ke sini, saya dapat wahyu di Bogor, saya nabi, percaya nggak kita ya? Wah, gila kan gitu ya. Nah mungkin senada ya penduduk Mekah ketika itu, Muhammad keseharian begini, saya jadi nabi sih kan gitu. Nah di situ di kumpulan orang yang diundang itu ada namanya Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Terus dia bilang begini, tabban laka ya Muhammad gitu ya. Celaka kau Muhammad. Jadi buat nungguin doang nih kita dikumpulin nih. Buang-buang waktu kalau kasar gitu ya. Ya, Pak Allah ngumpulin kita di sini nih. Ternyata Pak Allah bilang gitu doang. Wih saya ganteng ya. Iya gitu doang kan gitu. Buang-buang waktu kan gitu ya. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Jadi buat kayak ginian doang nih, buat perkara kayak beginian doang nih kita datang sini nih gitu. Gak penting kan gitu ya. Nah, turunlah surat ini. Lihat, tadi redaksinya Abu Lahab nih, tabban laka gitu ya. Nah, terus dibalas sama Allah tuh, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Dibalas tuh sama Allah langsung tuh. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Ya. Nah, di sini iada ini maksudnya kalau dulu belajar bahasa Indonesia tuh sebagian untuk keseluruhan gitu. Snack dog pas prototo kalau nggak salah ya. Kalau ibu beli ke pasar, beli seekor ayam, apakah ekornya doang? Enggak kan, utuh kan, ada palanya, ada dagingnya kan. Berarti ekor itu mewakili seluruh tubuhnya kan gitu ya. Nih pala nggak kelihatan nih batang hidungnya, apa kepala cuma batang hidung doang? Kan enggak ya. Jadi iya dari sini tangan ini bukan hanya tangan doang, ini semuanya gitu binasa gitu. Satu badan. Iya semuanya, jadi bukan tangannya doang nih gitu kan kata itu tabat yada kecelakalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia akan binasalah dia gitu. Jadi maksudnya nggak tangan doang semuanya gitu. Kayak tadi tuh. Iya, sebagian untuk keseluruhan. Snack dog pas prototo kalau nggak satu majas gitu ya. Ya kayak tadi batang hidung, apa kepala cuma batang hidung doang? Kan enggak. Ya. Nah, terus ma'agna anhu maluhu wa ma kasabut. Dan tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan gitu. Ya, enggak mereka tuh kan ini sama harta gandrung lah ya.
nggak guna tuh di info ini begitu gitu ya. Nah, saya selana ron ya. Saya selana rodzatal lahab ya, kelak nanti dia akan masuk ke dalam tadi ya, nar, api. Zat itu kayak zat itu punya gitu ya, api yang punya lahab. Jadi api yang bergejolak gitu. Nanti kelak dia itu akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi udah dapat satu tiket di neraka gitu ya. Dapat satu tiket di neraka gitu ya. Masuk neraka lah gitu ya. Nah, yang menarik wamro'atuhu, dan istrinya juga. Makanya gimana kalau istilahnya bahasa Jawa itu apa? Swargo apa sih? Swargo neraka manut apa tuh? Jadi tergantung suaminya gitu ya. Tergantung suaminya nih. Nah, saya tergantung suaminya. Jadi kalau suaminya Abu Lahab, istri juga jadi gitu kita kelakuannya gitu ya. Ya, wamro'atuhu dan istri juga. Nah, hammalatal hatab. Di situ tuh pembawa kayu bakar ya. Artinya hammal itu pembawa kayu bakar. Nah, itu istilah orang-orang Arab ya, yang disematkan untuk orang-orang yang suka gosip, suka fitnah gitu. Jadi kalau ada lingkungan kita yang suka gosip, suka fitnah, itu bahasa Arabnya hammal al-hatab. Iya, nyebar-nyebarin fitnah gitu ya. Pembawa kayu bakar gitu. Nah, ini istilah sih ya, ini istilah. Kayak kita kan di Indonesia tuh, orang itu panjang tangan, apa tangan yang panjang? Enggak kan? Ya, maksudnya yang suka ngambil. Nah, sama ini juga istilah gitu ya. Kiasan ya. Kiasan, kinayah. Jadi hammal al-hatab itu adalah sebutan buat orang-orang yang suka menyebarkan fitnah gitu. Tukang gosip ya, pembawa kayu bakar. Itu apa sih kayu bakar dibawa? Nah, itu pasti fitnah yang dibawa gitu. Suka menyebar fitnah ya. Istri juga kayak begitu. Mereka dia membawa kayu bakar gitu ya. Jadi emang benar. Jadi Abu Lahab dan istrinya siapa namanya? Nyonya Lahab gitu ya. Ummu Jamil ya. Kan gitu ya. Palala, istrinya Nyonya Lala atau Lala kan gitu ya, simpel Indonesia ya. Istrinya Ummu Jamil itu pasangan yang sedunia seneraka gitu. Karena dia kompakan banget musuhin Rasul gitu ya, memerangi dakwah Rasul. Jadi di riwayat itu ketika misalkan Rasul berdakwah nih, ya ke siapa gitu ya, terus disamperin tuh sama Abu Lahab, ya dia tahu Muhammad gila tuh, kayak gitu sampai begitu gitu. Nanti Rasul mau lewat suatu tempat nih, nanti ya jalannya dikasih apa gitu sama istri. Mereka kompak banget gitu. Selalu berbuat jahat lah ya. Iya, jadi nggak suka banget sama Rasulnya tuh kompak gitu. Jadi nggak senang lihat Muhammad. Sama dakwahnya tuh nggak seneng banget. Jadi ini pasangan sesurga dan seneraka. Ya, nah ini hati-hati nih ya. Fiji diha hablum masad. Nanti di neraka itu dia itu di lehernya ditandain gitu ya. Ada ya diikat sama tali ya dari sabut kelapa mungkin itu apalah gitu ya. Nggak akan terbayangkan ya. Makanya dia diikat nanti di neraka. Nah, jadi ini kalau disebutkan namanya memang di kaidah-kaidah itu kalau di Quran disebut namanya berarti nggak bakal pulang lagi gitu ya. Ini saking nggak sukanya sama Rasul gitu. Ya. Udah benci banget tuh. Iya, sampai makanya dapat satu tiket di neraka lah gitu ya. Cuma menariknya adalah tadi ini mungkin juga jadi pelajaran buat kita ya. Nggak melulu orang yang emak bapaknya geblek gitu ya, nanti anaknya geblek juga gitu ya. Ternyata Abu Lahab dan istrinya itu Ummu Jamil itu punya anak gitu ya. Namanya Durrah Durrah ya. Durrah ini jadi sahabat Nabi gitu. Jadi emak bapaknya kayak gitu sampai Rasul tuh bilang begini. Nanti kalau misalkan lagi sholat jamaah terus ada Durrah, jangan baca surat ini ya gitu. Kebayang nggak Bu? Kita lagi sholat terus di lagi yang diomongin itu sama bapak kita itu. Ya, sampai Rasul pesan kalau nanti ada Durrah jangan baca Al-Masad ya, gitu. Jangan baca Al-Lahab ya. Nggak kebayang nggak? Dia lagi sholat terus dia ngomong. Iya lagi yang diomongin itu tentang bapak ibunya dia gitu kan, gimana perasaannya kan? Ih bapak mak gue itu diomongin gitu. Jadi ya kan kebayang gitu. Nah artinya dari sebegitu rupanya Abu Lahab ya, begitu rupanya Ummu Jamil, ternyata dia punya anak yang justru jadi sahabiah gitu. Ya jadi sahabat Nabi gitu. Jadi orang bener gitu. Nah jadi makanya dia bilang
dalam apapun ya. Jadi kita itu bisa menolak atau menerima omongan siapapun, ya. Omongan siapa si A, si B, Syekh apa, kita bisa nolak atau bisa menerima omongan itu kecuali omongan Rasul. Jangan ditolak itu dah. Jadi mau ngomong apapun terserah, ya. Kita bisa nolak, bisa nerima gitu. Tapi kalau ada Rasul yang ngomong, udah terima aja gitu. Ya, gitu. Jadi ini kaidahnya gitu. Nah, seorang ulama tuh menyusun kaidah itu, setiap omongan orang itu bisa diterima atau ditolak kecuali omongan Rasulullah yang ditolak gitu ya. Jadi Abu Lahab yang baru nih gitu. Nah gitu ya. Jadi nanti mulai sekarang ketika kita membaca syarat ini, bayangin tuh ya, Rasul disuruh sama Allah mulai dakwah terang-terangan, terus ngundang kaum penduduk ketika itu ya di sebuah tempat, terus ngomong gitu kan bahwa kalau di seberang bukit sana ada rombongan pasukan yang menyerang kita, percaya nggak? Percaya. Saya Nabi Rasul percaya nggak? Nggak gitu ya. Kan segitu aja, Al-Amin aja masih nggak percaya gitu kan. Terus Abu Lahab ngomong tabban lah kayak Muhammad, terus turun surat itu. Oh tabat sih ada Abi Lahab wa tab. Ya. Banyakan mengasut dong ya. Apa tuh? Banyakan mengasut ya. Iya, hasad itu kan gitu. Apa namanya? Apa ya? Ya orang kalau nggak percaya gimana sih? Apa sampai rahmat derajat benci? Suka dah gimana? Iya. Kalau bahasa namanya gedeg banget dah gitu. Kalau udah gedeg itu kan dengan namanya aja kesel. Ya, lihat sendalnya aja udah. Iya, gua bener-bener. Gede banget kan. Jangan ngeliatin orang, lihat sendalnya aja udah kesel gitu. Udah gedeg gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kayak Abu Lahab. Dan hati-hati ini juga perhatian juga buat kita gitu ya, para suami ya. Karena kemungkinan besar itu swargo nurut neraka katut gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Iya. Kalau misalkan suaminya ngarahin ke yang benar ya istrinya ngikut gitu. Iya. Kalau suaminya ini ya istrinya ikut juga gitu. Nah, dicontohin tuh. Ada loh pasangan yang sedunia seneraka gitu. Yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Tapi kebanyakan istri nurut sama suami ya. Hah? Nurut sama suami. Kalau di sinetron. Gitu. Pada kenyataannya menurutan mana gitu ya? Menurutan selingkuhan. Tuh, kita mulai talaki ya. Ya, kita tahu dan bersama bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat pertama ya. Nah, ini hati-hati. Saya baca dulu ya ayat pertama. Boleh lihat di mushaf atau di papan tulis ya. Saya tulis juga ya. Ayat pertama. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya. Coba bareng dulu. 1, 2, 3. Tabbat. Nah, jangan jeda, jangan tabbat tapi tabbat. Jangan atas itu ya bacanya ya. Nah, tabbat. Nggak, jangan ada jeda, ta bacanya jangan jeda. Tabbat. Ya. 1, 2, 3. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Wih, mantap. Pertama, da-nya itu kan ada mad bertemu dengan hamzah. Silahkan dibaca 4 atau 5 harakat. Kita pakai 5 harakat ya biar gak panjang ya. Jadi tabbat yada gitu ya. 5 harakat. Nah, terus yang menarik banyak berkembang di masyarakat itu baca tabaj, benar nggak dengar? Tabaj, ya. Memang ta itu punya sifat alhams, gitu ya, alhamsu. Jadi pengucapan huruf disertai dengan keluarnya air nafas. Tabat. Tapi bukan hanya tabat, bat, keluar nafas aja. Jadi bat turunin lidahnya keluar nafas tuh, bat. Jadi bukan baj, bukan kayak tempe bacem enggak gitu. Tabat, bat. Bat keluar nafas saja, ya bukan batch, bukan BAC gitu ya, bukan tabach, kan ada yang batch gitu ya, enggak, bat, kemudian biasa bat keluar nafas, bat gitu ya.
Nah, da-nya 5 harokat, ya, ketika 5 harokat. Terus bila habiu, ya, ada apa namanya? Nah, ada tanwin, ya, kasratain bertemu dengan waw. Maka idgham digunakan ya, bukan lahabin atau tapi lahabiu. Ya, nunnya melembur ke waw terus digunakan. Nah, yang menarik di ujungnya ini ada apa namanya? Ada watabba gitu ya. Watabba, lihat. Watabba. Ketika ada huruf qalqalah bertasydid diwaqafkan, lihat ini ya. Qalqalah bertasydid diwaqafkan, maka cara bacanya adalah selesaikan dulu urusan dengan tasydidnya dulu nih. Tahan dulu. Baru keluarkan qalqalahnya. Ya, lihat ya. Qalqalah bertasydid diwaqafkan. Ya, selesaikan dulu dengan urusan tasydidnya, arti tahan dulu, baru keluarkan qalqalahnya. Jadi abila habiu watabba, gitu ya. Watabba. Ya, selesaikan dulu urusan dengan tasydidnya, baru keluarkan qalqalahnya. Ya. Tabbat yada lahabiu. Nah, tahan tuh. Lahabiu watabba. Ya, jadi tahan tuh watabba gitu ya. Watabba. Nah, kayak gitu. Yuk, berat dulu bareng-bareng ya. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabiu watabba. Nah, kayak gitu. Selama ini kita baca gimana? Watabba gitu ya. Sama nanti juga begitu, misalkan bil haqqo, ya, al hajj. Jadi kalau ada huruf qalqalah bertasydid terus diwaqafkan, maka cara bacanya adalah selesaikan urusan dengan tasydidnya dulu, tahan dulu, baru keluarkan qalqalahnya. Watabba, gitu ya. Cakep. Sekali lagi. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabiu watabba. Kalau lain jangan dihilangin. Ya, jangan ragu-ragu mengkolkolkan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kolkolin aja. Ya. Sip. Ya, lanjut ayat kedua. Nah, ingat ya, pokoknya setiap ada mad bertemu dengan hamzah, ya makanya biasanya ditandai bendera gitu ya. Nah, itu silakan dibaca 4 atau 5 harokat. Kita pakai 5 aja ya, biar agak panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini kan bedanya bukan kasab, tapi kasab. Kenapa? Karena nggak ada tasydidnya. Ya. Ingat 5 harokat aja. Nah, aghna. Nah, masalah kita di aghna biasanya. Biasanya seringnya jadi age. Ya, dipantulin age. Atau merubah kok jadi ka akna. Ya, jadi apa namanya? Age. Enggak ya, tapi ma aghna anhu gitu ya. Ma aghna, nanya 2 harakat. Nah 2 harakat ya. Ma aghna anhu itu pakai ain, bukan pakai hamzah, bukan anhu tapi anhu, tengah tenggorokan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lihat ya, panjang ma, panjang hu ya, itu sama-sama 2 harakat tuh. Di ayatnya sekali ya. Maluhu wa ma, ya, jadi yang kepanjangan. Ya, coba ya. Ma aghna, ma-nya 5 harakat. 1 2 3. Ma
Ma-nya 5. Ma aghna anhu. Ya, 1 2 3. Ya, nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu, baca aja ya. Ma-nya kita pakai 5 harokat. Oke, nggak apa. Nanti kita selesaikan cara kekeluargaan satu ya. Ma-nya panjang. Iya, Ma-nya panjang. Ma-nya jadi kaku. Nah, Jadi kan ma gitu. nah gitu. Kita lanjut yang ketiga ya. Sayasla naran dzata lahab. Ingat ya, ini sayas pakai sod, bukan sayas pakai sin. Gitu ya. Ini saya pakai sin. Sayas lana. Biasa sinnya berasa ya. Masih punya perasaan semua ini? Bandingkan kan sayasla. Beda kan ya? Iya. Secara makhraj sod dengan sin itu sama. Iya. Cuma bedanya kalau sod tuh lidah pakai naik. Sayas. Jadi kesan tebalnya ada. Tapi kalau sin lidahnya turun. Sayas lana. Nah kayak gitu. Jadi ini pakai sod. Sayas lana rong tahan dulu ya, kenakan dulu. Rong dzata lahab ya. Sayas lana rong dzata lahab. Kalau aja lupa. Coba ya. Ya, 1 2 3. Pokoknya kalau bacanya nggak enak pasti salah gitu ya. Sayasla naran, lihat la na sama ya, dua sama dua harokat ya. Sayasla naran dzata lahab. Ya, coba 1 2 3. Sip. Zanya dua harokat. Zanya 2, kan ada fathah ketemu alif kan jadi 4 tuh. Za sama tuh. Ya, dzata lahab. Ini kayaknya jarang kepake buat sholat gitu ya. Terus agak berbeda nih kayaknya ya. Berat soalnya kelihatannya ya. Yang paling sembarangan asar. Oh ini. Ngeri. Oke, ayat keempat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Wa mra'atuhu, lihat. Wa mra'atuhu, hu-nya pakai tenggorokan bagian bawah. Wa mra'atuhu. Nah, sedangkan kalau hamma tenggorokan bagian tengah. Ini langsung switch nih. Tengah bawah tengah. Wa mra'atuhu bawah hamma. Hu hamma. Nah, biasanya kita dihajar semua kan? Wa mra'atuhu hamma kan gitu kan? Wa mra'atuhu tenggorokan bagian bawah, hamma tenggorokan bagian tengah. Bunyinya beda tuh. Hamma. Nah, wa mra'atuhu hamma dan hamma mimnya bertasydid enggak? Mimnya bertasydid enggak hammanya? Bertasydid. Nah, ingat-ingat ketika ada mim atau nun yang bertasydid, sabar, tahan dulu, ya. Nah, gitu masuk ke hidung. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, sabar ya. Ya, coba. 1 2 3. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Oke. Apa sabar aja dapat ya. Cuma masih ha semua, dua-duanya ha udah jahat dua-duanya ya. Wa mra'atuhu hamma. Nah, ha. Ya. Jadi hu dan ha itu dua
huruf yang berbeda. Cuma ngerendeng nih, ya. Hu ha. Ha. Nah, gitu betul lah. Selama ini gimana? Hajar ha semua kan? Biasa aja. Wa mru'atuhu hama. Ya. Yang agak sulit di ini nih. Saya Saya bisa pakai sin. biasa pakai sin. Artinya saya. Bentar. Cuma memang nggak sedikit yang memfitnah huruf S jadi shin juga, jadi saya gitu. Nanti jadi shin tuh. Iya, banyak kan sin. Ya, saya lah pakai sed ya. Baik. Yo, ayat terakhir ya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ini sabar ya. Fiji pennya sama, ha juga sama, 2 harakat. Coba ketemu lagi. Fiji diha, tenggorokan bagian bawah, ya. Hablum tenggorokan bagian tengah, sama kayak tadi tuh. Fiji diha hab, ha beda kan? Dari tengah ke bawah ke tengah. Hablum. Nah gitu. Jadi kagok ya. Jadi apa ya? Setelah tahu malah kagok ya. Kayaknya gampang-gampang aja nih gitu ya. Itu resiko ngaji begitu tuh. Lagi ya, suruh ngaji ya. Semakin bisa semakin susah ya. Semakin bisa semakin susah. Semakin ngerti semakin susah. Jadi hablum. Hablum. Nah, bersama tuh. Ha. Nah. Alhamdulillah ya. Nah, cuma di sini hablum sabar, mim sabar. 2 kali sabarnya nih. Biasanya kalau sabarnya 1 selamat. Ya, tapi kalau sabarnya 2 kali, fi jidha hablum mim masad. Oh, kan ditasdid dua-duanya kan? Mimnya dua-duanya bertasdid. Ya, guna musyaddada sabar dulu. Ya. Coba fi jidha 1 2 3. Fi jidha hablum mim masad. Salam ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Ya. Ada yang mau sampai dulu, tanya dulu. Waalaikumsalam. Ada yang masih ragu-ragu? Beda kayaknya dibaca biasanya ya. Hablum mim masad. Oke lah. Oke lah. Oke, coba sedikit saya review ya. Saya review surah Al-Masad ayat 1 sampai 5-nya talakinya ya. Habis ini kita selesaikan secara betina ya, satu-satu ya. Silakan pendengarannya dipasang, penglihatannya bisa dimusau atau ditulisannya bebas ya. Yang ini juga diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kokolannya ragu-ragu ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hu ha ya. Langsung switch lah, langsung pindah ya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, kurang lebih gitu. Aman? Aman ya? Insyaallah. 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 Salah dibenerin aja. Iya, usah dibenerin. Oke.
Kita satu-satu ya. Oke, wah nih banyak yang nyimak nih. Apa kita ini dulu ya? Biar sambil dengerin ya intinya ya. Nggak apa nih? Habis ini kita satu. Mau coba dulu? Pak Dion dulu atau Pak Eko dulu? Wes ya, Pak Eko dulu. Pesan sama soalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Oke. Ma Nanya dua. Ma agna anhu. Nanya dua harakat terus pakai ain. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Diperjelas hu-nya anhuma luhu. Luhu. Nah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ulangi boleh. Ma agna anhu malu. Nah, ya. Kayak hu-nya kayak hilang ya. Luhu dengan luhu itu beda kan ya. Luhu. Nggak pas hilang. Boleh diulangi yo. Ma agna ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, cakep. Lanjut. Saya Aja. Wamro'atuhu. Oke, mantap. Hu ha ya. Wamro'atuhu hamma. Hu ha ya, dari bawah tenggorokan bawah ke tengah. Lanjut. Fiha hablum min masad. Oke, sabar ya. Fiji. Nah, ingat pakai jim ya, bukan Fiji tapi Fiji. Nah, tengah lidah benar langit-langit kan? Jim itu tengah lidah ya. Fiji diha hablum. Hablum mim masad. Bukan J ya, VD. Iya, makanya Jim itu bukan J. Jim itu bukan J tapi J. Tengah lidah dan langit-langit. Ya, J J Ju. Ya. Oke, kori selanjutnya. Pak RT berapa sih bakal itu? RT 8. Buset, 8. Saras 008. Silakan, Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati Mala ya, haknya ya. Tengah-tengah. Ya, tadi agak kanan jadi khot. Oh. Oke, lanjut. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oke. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu atau anhu? Oke, ain wa hamzah. Ma aghna anhu pakai ain. Anhu. Anhu.
Jangan hab doang, banyak kan ya? Oh iya. Denger rem. Zata lahab. Oh iya. Saya selana zata lahab. Dia angkotnya kecil gergetan. Zata lahab. Nah, gitu. Nggak usah ragu-ragu ya. Saya selana zata lahab. Ya, jangan ragu-ragu. Wamra'atuhu Dia salah lembar. salah barang. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi didiha Hablum. Hablum. fi didiha hablum mim masad. Alhamdulillah. Oke, siap. Awan malah aman? Alhamdulillah masih ada salah dikit. Dikit ya, jadi kalau soal dikit aja jamnya banyak ya. Jadi bisa ditulin ya. Haknya boleh parah. Iya, Fiji di hablum. Hablum langsung switch ya. Iya. Tenggorokan bagian bawah ke tenggorokan bagian tengah. Tapi nih, Pak. Nah, Pak coba itu masalahnya H-nya itu agak naik jadi ada kho-nya ya. Jadi kho ya. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Cakep. Ma'akna anhu maluhu hama kasab. Sayasla naran jata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Oke, hati ya, hati. Oke, lanjut, Pak Dimon. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ingat, tahan dulu, baru rohnya. Watabba. Nah, gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, gitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslaha Hafalan. Nah. Awas, kepleset. naram zata lahab. Gak usah ragu. Hab. Zata lahab. Sayasla naram zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Di mana? Nah, kurang sabar di mimbar tasnya. Ya. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu. Ya, lah. Wa imra'atuhu. Susah ya. Ra atau ro? Ro. Nah, wamro. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Wih, mantap, Masya Allah. Alhamdulillah.
Makanya kalau sabar aman lah gunanya ya. Sabar aman. Iya. Orang sabar ternyata aman sih. Bener aman. Yang gerada geruduk yang nggak sabar. Oke, gimana? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikonfirmasi untuk surat Al-Masadnya atau surat Al-Lahnya? Sama kayak bacaan biasa atau gimana? Itu jadi hafalan dari lah. Jadi hafalannya. Cuma masalahnya kita tuh kadung hafal dengan Iya. bacaan yang perlu diperbaiki. Iya, sesuai. Itu yang repot tuh. Jadi Kenapa? kita udah kumpul berapa surat ya? 3 ya? 4 ya? 4 dari apa? Dari Anas. Belakang, ha? Falak, Ikhlas, sama ini Al-Lahab. 4. Tapi kalau dia sudah ditelakin kayak gini jadi lebih pede sih bener bacanya. Walaupun nanti akhirnya susah cari yang lain aja deh. Udah inatuin aja deh kayak gitu. Berarti PR kita ada hafalan ya? Hah? Ada satu-satu. Wes. Saya mau. Tantangan dikirim. Apa dia kita 2 bulan sih kemarin. Gak apa-apa. Ya. Aman. Aman. Insya Allah bisa kita merubah sedikit-sedikit bisa. Iya, dikit-dikit aja ya. Apa dikit-dikit. Kalau langsung untuk ini pusing ya. Nanti kaget kalau kebanyakan. Kaget. Tergumoh kalau banyakan ya. Ya udah yuk. Ya. Nah, kan udah hafal kan sekarang ya? Hafal kan coba jangan pakai Musa. Aduh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tasdid yang belum hafal. Nah, yaudah lihat dulu ya. Coba. Lagi ya dari basmalah 1 sampai 5 surah Al-Masad. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin. Baru 2. Kumat nih, gak sabar kumat nih ya. Abi lahabin wa tabba. Ya 1 2 3. Tabbat yada abi Biu wa tabba. Ma-nya berapa? Kan ada benderanya kan tuh ya? Ada benderanya itu ya. Ingat kalau ada apa namanya? Mad bertemu dengan Hamzah 4 atau 5 harakat. Kita pakai 5 biar kepanjang ya. 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla Ikhfa apa iya, ikhfa juga. Iya. Ikhfa juga guna ya. Dan tadi sayas ya bukan sayash. Tadi banyak kan memfitnah huruf sun jadi huruf shin. Jadi sayash. Sayas. Ya. 1 2 3. Sayas la wa mra'atuhu makin kesini makin kesono ya kesabaran kita ya. Ulang. 1 2 3. Wa mra'atuhu fi jidha hablum min masad. Sabar ya. Sabar. Terus gimana? Mesti sabar ya. Iya. Nah, ya makanya poinnya adalah kita jangan buru-buru. Kan di surat Toha itu wala ta'jal bil Qur'an ya, jangan buru-buru sama Quran, jangan tergesa-gesa sama Quran.
Ya, udah mau pelan-pelan aja. Wala ta'zal bil Qur'an. Wala ta'jal bil Qur'an itu di surat Toha ayat ke berapa ya? 111-an deh. 115 Pak. Sorry 114. Toha 115. 100 berapa ya? Aku jadi lupa sih wala ta'jal bil Qur'an tuh 115 atau 115 ya? Wala ta'zal. Wala ta'jal pakai jim. Wala ta'jal bil Qur'an. Oh 114 wala. Hah? 114 surat Toha surat ke-20 ayat 114 itu ada kata-kata di Quran tuh wala ta'jal bil Quran. Ya, jangan buru-buru sama Quran. Jangan tergesa-gesa sama Quran. Ya. Itu maksud bacanya dong. Bacanya kan. Iya. Kan di surah yang lain di Al-Qiyamah ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ya. Rasul aja ditegur ketika pengen cepet-cepet baca Quran. Ya, Rasulullah kekasih Allah orang paling baik ketika baca Qurannya buru-buru ya ditegur di Al-Qiyamah 16 17 itu ya. Nah, kita nabi bukan buru-buru. Gitu ya. Nah, aman ada yang mau disampaikan, mau tanyain? Teman-teman yang di live juga ada yang tanyain? Aman ya? Baik. Apa namanya? Oke, saya pengen nyampein satu dua ayat yang buat inilah ya, buat oleh-oleh di rumah gitu ya. Cuma ini memang apa namanya, agak-agak serem sih sebenarnya. Cuma masalahnya udah serem, tapi kita ngelakuin itu gitu. Coba diungkapkan. Coba diungkapkan. Oke, teman-teman juga boleh buka ya surah Toha, surat 20 ayat ke 124. Surat 20. Surat 20 surat Toha ayat ke 124-nya. Boleh ya, teman-teman juga boleh lihat nih surat Toha ayat 124-nya. Jangan-jangan kita ya naudzubillah sih jangan kayak gini gitu ya. Cuma kalau kita renung-renungi kayaknya kita kayak gini deh gitu. Surat 20 ya. Ayat 124 Pak. Dan barang siapa paling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Tuh, Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah, serem ya. Masalah kita kayak gitu nggak? Jadi kalau kita berpaling dari peringatan Quran, ya, nih kalau kita berpaling dari peringatan Quran, maka yang pertama adalah ma'isyatan dongka, ya, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit. Nah, boleh jadi kita sampai saat ini kehidupan masih terasa sempit, walaupun misalkan nggak harus sempit itu nggak harus melulu nggak punya uang gitu ya. Sempit itu nggak enak gitu menjalani hidup kita gitu ya. Itu jangan-jangan ini kita berpaling dari peringatan Quran gitu ya. Kata Quran suruh wala ta'jal bil Quran, kita buru-buru gitu ya. Kata Quran jangan apa misalkan wala taqrabu zina, terus terus apa namanya, sering berbuat baik, kita berbuat jahat. Kan itu apa namanya, kita abai dan berpaling dari peringatan Quran gitu ya. Kata Allah gimana? Bisa kan ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak gitu ya. Kata Allah pada sebagian malam bertahajudlah ya. Kita malah bobo ganteng gitu kan, apa gitu ya. Bobo cantik gitu ya. Kata Allah tuh suruh tahajud ya sebagian malam ya, katanya malah enggak misalkan. Jadi berpaling dari peringatanku, berpaling menjauhi. Ya, berpaling, pokoknya hal kan berpaling gimana sih? Berpaling. Ini ada peringatan, ya. Kita nggak mengindahkan, itu berpaling nggak namanya? Ya. Terus kita ada pelajaran, bolos, berpaling nggak? Quran isinya pelajaran semua, kita nggak mau pelajarin, berpaling nggak? Kalau kita mau belajar enggak? Nah, kita kan ya, jadi apa namanya? Udah gitu misalkan gini, kalau belum tahu ya kan kudunya belajar. Yang belum tentu juga kalau udah tahu dikerjain belum tentu juga gitu ya. Ya, nah itu kan berpaling juga kan. Belum tahu nggak belajar berpaling.
udah tahu nggak dikerjain berpaling gitu. Udah, iya begitu gitu ya. Kadang enak tinggal berpaling. Iya. Jadi nahannya susah ya. Nah, padahal ancamannya serius. Iya. Ya, kata Allah gimana? Barang siapa berpaling dari peringatanku dari Quran, kan ini peringatan semua ini kan ya. Ya, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, satu kehidupan yang sempit. Dan diperparah lagi nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Saya tuh sekarang hampir tiap hari ya menemukan misalnya teman-teman yang tunanetra terus yang ngamen gitu kan. Kebayang gak sih kita di dunia aja tunanetra tuh gimana ininya rasanya gitu ya. Ini butanya di akhirat mau kemana? Ya di dunia aja buta gimana rasanya gitu. Ini di akhirat. Nah kenapa kayak gitu? Karena tadi kita berpaling dari peringatan Allah, kita berpaling dari Quran gitu. Ya kita nggak mempelajari, nggak mengkaji kalau tadi nggak mengkaji Quran. Terus udah dikaji kita nggak praktekin, ya berpaling lah gitu ya. Nah begitu tuh. Nah diperparah lagi belum selesai ayatnya, lanjut lagi di 125-nya. Ayat selanjutnya Bu. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Dinanya nih, ya orang yang dulu di dunia ini berpaling dari Quran, dia nanya ketika dipanggil buta, ya Allah kok saya buta sih? Kan dulu saya ganteng bisa melihat segala macam gitu kan. Ini apa namanya protes biasa kan gitu ya. Protes manusia gitu protes gitu ya. Dia terus nanya itu, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat gitu. Nah, jawaban ini yang ini apa namanya yang jelek gitu ya di 126-nya. Ya, di 126-nya. Toha 126. Apa kata Allah itu? Ngebalasnya gimana? Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, ini yang paling serem ini ya. Dicuekin sama Allah. Ya, ketika dia nanya, ya Rabbku, kenapa engkau bakal aku dalam keadaan buta padahal dulu aku tuh bisa melihat? Ya kata Allah, ya gitu ya. Dulu apa dikasih apa namanya? Dulu datang kepadamu ayat-ayat Allah nih, Qurannya ada nih, gitu ya. Tapi engkau abaikan. Nah, begitu pun sekarang, ya pada hari engkau diabaikan, dicuekin. Seperti layaknya kita nyuekin Quran hari ini. Ya, kan kita sering nyuekin apa sering ngeladenin Quran? Kan sering nyuekin kan? Sering nyuekin. Taruh paling tinggi loh. Paling tinggi kalau naruh sih gitu ya. Kemarin loh. Dibaca. Jadi orang yang berpaling dari Quran, yang nyuekin Quran, yang mengabaikan Quran, ya nanti di akhirat di dunia aja kehidupan yang sempit, ya. Terus di akhiratnya dibangkitkan dalam keadaan buta. Terus ketika dia nanya, dia protes, kenapa saya buta ya Allah, kan saya bisa melihat. Ya kayak gitu. Dulu dikasih peringatan Quran ini kamu abaikan. Sekarang begitu juga kamu sekarang diabaikan. Kita dicuekin sehari aja sama pasangan, sama istri, gimana rasanya? Waduh, besok gede banget. Gede kan? Dicuekin sama temen, gede kan? Ini dicuekin sama Allah. Mau gimana? Itu gimana bete-nya tuh gitu. Gimana perasaannya tuh gitu ya. Nah, itu semua gara-gara kita abai, kita itu berpaling dari peringatan Allah yang namanya Quran. Makanya saya bilang, kan nggak semua mau belajar Quran kan? Ya, padahal ancamannya serius kalau orang yang berpaling dari Quran itu gitu. Tadi kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, ya, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, plus dicuekin sama Allah. Kelar udah. Mau ngapain kita di akhirat coba? Nah, itu semua adalah peringatan yang Allah berikan sama kita kalau kitanya nggak mau mengkaji, mempelajari, mengamalkan Quran. Makanya Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Dibaca tadi bagus, tafsir dibenerin itu bagus banget. Tapi ingat, Quran itu sebagai peringatan juga.
Quran itu adalah apa ya? Ayo kalau bahasa tomang tingginya the way of life-nya kita lah ya, pedoman hidup kita gitu. Walaupun ya kita baru ngomong di bibir doang gitu. Pada kenyataannya. Petunjuk dan peringatan. Nah, sekarang kan kita tahu ternyata kalau nyuekin Quran begini ya, seenggaknya ini tiga diinget nih. Makanya nanti kalau dukung ngaji malas ingat tiga ini nih. Aduh, kehidupan yang sempit. Waduh. Kalau kita baca aja kan nggak nyuekin ya. Ya? Kita baca aja kita nggak cuekin dong. Ah, bagus kan? Cuman kan kita nggak tahu artinya. Nah, itu masalahnya. Jadi Quran itu satu-satunya bacaan yang kalau kita baca mau ngerti mau kagak dapat pahala gitu. Nah, itu bedanya Quran dengan bacaan yang lain. Cuma masalahnya tadi Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca buat itu doang dia, tapi harus dikaji tadi, dipelajari, diamalkan gitu kan, supaya kita nggak termasuk ke sini nih orang yang mengabaikan Quran gitu, orang yang mengabaikan berpaling dari peringatan Allah gitu. Karena kalau kita masuk ke dalam ini orang yang berpaling dari peringatan Allah, ini siap-siap kehidupan yang sempit, dibangkitin di hari kiamat dengan keadaan buta. Kan ayatnya gitu kan, ini saya ngomong kan, Quran belum begitu kan? Kita baca masing-masing kan? Ya. Makornya. Tapi ada ya, dia nggak bisa, tapi hidupnya nggak mewah gitu. Nah, itu Allah maha baik ya. Kebayangin nggak? Kalau udah kayak begitu, apa Allah nggak dikasih dulu? Makanya kita pernah dengar kata istilah istidraj gitu. Iya. Kan gitu ya, dikasih terus, ini puas-puasin dah, dunia dah gitu ya. Iya. Ya, puas-puasin gitu kan. Gini, salah satu kemarahan yang paling tinggi adalah nyuekin, ya nggak sih? Iya nggak? Jadi kalau kita masih salah terus dibenerin, diingetin lagi sama Allah, bisa dikasih sakit, dikasih musibah, kan ingat lagi tuh, reminder lagi tuh. Oh berarti Allah masih ngingetin tuh, masih mau negor lagi tuh ya. Tapi kalau dia udah serah deh mau gimana. Kayak kita nih, kita punya teman misalkan, ngeselin sama ngeselinnya gitu kan. Kan kalau kita masih baik, kita masih ngomong jangan begitu, ntar begini kan gitu ya. Masih mau nasehatin tuh. Yeah. Tapi kalau udah gedeg, udah capek, serah udah mau ngapain cek gitu ya. Bahkan kalau misalkan saking cueknya kita udah depan muka juga kita anggap aja nggak ada gitu ya. Itu saking dicuekin ya, itu dicuekin. Masa bodoh gitu ya. Dicuekin gitu. Nah masalahnya itu tadi tuh, dicuekin sama Allah kita mau gimana? Dicuekin sama teman lain kesel. Iya kesel banget. Coba sehari dicuekin sama istri gimana coba? Oh ini Allah yang nyuekin. Kenapa? Karena tadi kita berpaling dari peringatan Allah dalam Quran. Kelar kan? Lagi di pos RW 7. Iya benar. Kok tahu? Kenapa tuh? Oh, ya jaringan jelek. Oke. Sebentar. Iya, ini ada yang saya baru saya lihat. Ustadz lagi di pos RW ya? Iya. Kok tahu sih gitu ya? Lagi ngaji bersama Pak RT gitu. Ya, jadi ini ingat banget kalau kita udah mulai males, udah mulai mana ya sama Qurannya ini. Ingat tadi ya, surah apa? Surah Quran surat 20 Toha ayat 124, 125, 126. Ya. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Oh, begitulah ya. Oke, teman-teman kayak begitu. Iya, ini lagi mana nih? Lagi di pos RW. Pos RW 7. Oke ya, ini saya kelas dulu ya, teman-teman. Makasih udah nyimak. Nanti ketemu lagi insyaallah di Jumat depan kita talaki surah An-Nasr ya. Oh, jangan kemana-mana. Nanti setiap Jumat malam. Ya. Malam jam 8. Nah, pekan selanjutnya kita akan talaki surah An-Nasr. Wah, seru tuh. Ya. Teman-teman makasih udah nyimak ya. Saya kelas dulu. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Ini akhir sekarang.